Silakan untuk kelompok satu, dimulai saja presentasinya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kali ini. Yang terhormat dosen pengampu pengarsa Bapak Ahmad Sulaiman MAG, kemudian rekan-rekan kelas 7 manajemen yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkanlah kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya dan Adinda untuk mempresentasikan atau memaparkan lah ya mengenai konsep analisis kebijakan pendidikan. Oke, next. Nah, berawal dari definisi dulu, definisi mengenai analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama ada kebijakan atau polisi. Istilah kebijakan seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, dan rencana strategis lainnya. Kemudian beragam pandangan tentang istilah kebijakan. Stephen J. Ball menyatakan polisi as text and discourse yang menarik untuk dielaborasi. Misalnya penggunaan istilah di berbagai negara yang beragam. Di Inggris misalnya, polisi berarti kebijakan. Kemudian bahasa Latinnya adalah politia, berarti politik. Bahasa Yunaninya polis, berarti negara. Kemudian bahasa Sanskrit, yaitu pur, berarti kota. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan dimaknai sebagai ilmu sosial yang bisa diimplementasikan atau diterapkan. Kemudian analisis kebijakan menghasilkan dan mendayagunakan informasi. Analisis kebijakan menggunakan beberapa metode. Kemudian analisis kebijakan juga berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan yang bersifat politis sebagai suatu upaya pendayagunaan dan pemaksimalan peran informasi dalam konteks proses penetapan kebijakan. Kemudian yang ketiga, next. Nah, yang ketiganya adalah kebijakan pendidikan, educational policy, dan kebijakan publik, yaitu public policy. Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya kebijakan pendidikan dengan kebijakan publik itu cukup berkaitan ya. Misalnya ada program full day atau sekolah 5 hari, kemudian UN dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah juga kan membuat sertifikasi lah begitu ya, sertifikasi lulusan, yang mana hal itu adalah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agar nanti lulusan-lulusannya itu bersertifikasi atau layak ketika terjun dalam dunia pekerjaan. Nah, adapun ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya adalah yang pertama, kebijakan tersebut dibuat oleh negara atau lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian yang kedua, kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama. Dan yang ketiga adalah mengatur masalah bersama. Lanjut. Yang keempat adalah analisis kebijakan pendidikan. Menurut Syahman, menjelaskan analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur yang menghasilkan informasi kondisi pendidikan, menggunakan data sebagai masukan bagi perumusan alternatif kebijakan pengambilan keputusan bersifat politis dalam upaya memecahkan masalah pendidikan. Lanjut, poin B. Nah, poin berikutnya adalah urgensi. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih harus ada analisis kebijakan pendidikan? Nah, inilah urgensi atau pentingnya analisis kebijakan pendidikan. Ada beberapa argumentasi yang menjelaskan urgensi analisis kebijakan pendidikan.
Antara lain, yang pertama, menjadi pertimbangan yang saintifik, rasional, dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua, memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan manusia Indonesia atau mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kalau bunyi di di Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian yang ketiga, karena persoalannya bersifat multidimensional, saling terkait atau independen dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, memungkinkan tersedia pedoman atau panduan yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan pendidikan mencakup dua hal, yaitu bersifat substansial saat ini dan strategik yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Nah, poin berikutnya yakni poin yang C itu akan dipaparkan oleh rekan Adinda. Jawabannya disilakan. Adinda. Jadi ngomong coba. Fungsi analisis kebijakan pendidikan. Pedoman untuk bertindak bagi pengambil keputusan dari analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi pertama itu mencapai ketertiban layanan pendidikan, kedua menjamin hak asasi, program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, keempat faktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, kelima tertib administrasi bisa diwujudkan. Lanjut. Ya. Sedangkan fungsi lainnya dari analisis kebijakan pendidikan antara lain, pertama, fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro, kedua, fungsi inquiry, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan, pertama, fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro. Kedua, fungsi inquiry, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral. Keputusan. Patah-patah nih. Halo. Jelek. Sekarang bagus nggak? Bagus. Aman. Ketiga, fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencanaan dan pengelola, peneliti, pelaksana, dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Lanjut. Oh, yang bagian D, karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan dapat diidentifikasi beberapa karakteristik, antara lain pertama, suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Kedua, informasi menjadi sumber utama kajian analisis kebijakan, yakni keluaran hasil penelitian. Ketiga, keluaran atau output analisis kebijakan berupa rekomendasi pilihan opsional.
Halo, halo. Halo, halo. Cek. Keluar masuk. Keluar masuk. Berupa bahan, alur, urutan, dan target pengambilan keputusan tentang pendidikan. Lanjut. Ini masih dalam karakteristik yang keempat, klien atau pengguna. Analisis kebijakan pendidikan adalah para pengambil keputusan dan kelompok yang berkepentingan atau interest groups terhadap kebijakan yang ada. Kelima, orientasi analisis. Analisis kebijakan terhadap klien atau klien oriented. Pertimbangan ini menjadi implikasi dari karakteristik analisis kebijakan pendidikan yang menghasilkan nasihat keputusan. Tanpa orientasi, klien analisis kebijakan pendidikan tidak akan mungkin siap guna. Ini berarti analisis kebijakan harus didasarkan pada, dari, oleh, dan untuk pengguna atau klien. Lanjut. Terakhir, nilai-nilai analisis kebijakan pendidikan. Anderson 2006 dalam buku Irfan M. Islami menyatakan kebijakan memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, nilai politik mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat beraplikasi para aktor kebijakan pendidikan. Kedua, nilai organisasi mencakup mempertahankan keberadaan organisasi pendidikan, memperluas program dan aktivitas organisasi pendidikan. Tiga, nilai pribadi mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidupan pribadinya. Keempat, nilai kebijakan mencakup nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, dan kebersamaan. Kelima, nilai ideologis mencakup nilai yang terkoneksi secara logis, membentuk alam pikiran tentang dunia, dan menuntun tindakan. Itu paparan mengenai materi tentang analisis kebijakan dalam pendidikan. Aceh, lanjut lagi. Oke, mungkin sekian dari kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan gitu. Silakan dari rekan-rekan. Ketentuannya ini ya, diskusi melalui chat kalau nggak salah ya, soalnya. Ya, Ya kan? lewat chat juga, lewat lisan juga kan di record. Oke, silakan. Saudara Alwi, punya raise hand. Gimana? Ya, Udah dibuat silakan suara belum? Saudara Alwi. Jika ingin ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan. Oke, siap. Sebelumnya kedengeran nggak? Terdengar sangat jelas. Gimana? Udah ya? Aman, aman? Aman, aman. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama lengkap Abdurrahman Nawawi. Panggilannya Awi. Saya dari kelompok 3 dengan Teh Siti Lailatul Ramdaniyah dan Teh Rani Puspita. Pertanyaannya, saya di sini melihat daripada urgensi, dari fungsi analisis kebijakan pendidikan ya. Yang dimana di fungsi analisis kebijakan pendidikan ini, di poin kedua itu ada menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan. Warga di sini kan warga di sekolah berarti peserta didik ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dan menjadi masalah yang krusial gitu ya, yang saya analisis juga sekarang, bagaimana apabila lebih kepada upaya sih ini, bagaimana upaya yang harus kita lakukan gitu ya, melihat tenaga pendidik yang memang tidak optimal dalam memberikan layanan pendidikan begitu. Ya misalkan
guru yang dimana harus masuk di jadwal pelajarannya, tetapi dia tidak masuk gitu. Artinya kan dia tidak memberikan pelayanan pendidikan yang optimal gitu. Nah, terus mungkin ini bisa multitafsir ya. Bisa juga layanan pendidikan di sini mengacu kepada sarana prasarana gitu. Nah, bagaimana jika kedapatan juga gitu ya dalam sekolah tersebut UKT-nya elit gitu, tapi sarana prasarana sulit gitu. Nah, itu yang perlu diupayakan apa gitu solusinya. Nah, mungkin itu aja lah pertanyaannya gitu ya untuk kelompok Kang Aceh dan Teh Dinda kelompok pertama mengenai analisis kebijakan pendidikan. Bisa dipahami sebelumnya, Kang Aceh? Oke, izin menanggapi dulu ya, atau menangkap poin inti dari pertanyaan itu. Yang pertama mungkin upaya dalam memaksimalkan pendidikan, begitu Ya, ya. seorang Yang tenaga kedua, pendidik terhadap muridnya. ya, yang kedua itu mungkin lebih kepada tanggapan ya, tanggapan terhadap lembaga sekolah yang UKT elit namun sarana prasarana Fasilitas itu ya, ya. fasilitas atau sarana prasarana itu agak dipersulit Ya. gitu. Oke, Kan siap, itu siap. untuk pelayanan gitu kan. Oke. Udah Oke. mungkin ya. Iya, Ya. terima kasih atas pertanyaannya. Untuk misal, silakan diungkapkan pertanyaannya. Diungkapkan. Silakan Sol untuk disampaikan pertanyaannya ataupun mau menanggapi. Raise hand ini kan bukan berarti mau bertanya juga ya, selalu mau bertanya, tapi menanggapi pun ataupun ya apalah, silakan. Eh, Rupanya diketik aja ya. Baik, saya izin bertanya ya, karena kami itu ya kesempatan. Bismillah, perkenalkan nama saya Wisal Lutfika dari kelompok 4, kelompok 4 yang beranggotakan saya dengan Hermin Setiarini. Yang saya ingin tanyakan yakni pada fungsi analisis kebijakan, poin C ya. Pedoman untuk tindak bagi mengambil keputusan dari analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi salah satunya yakni mencapai ketertiban layanan pendidikan. Nah, bagaimana materi dapat menjamin ya bahwa setelah dianalisis analisis kebijakan pendidikan itu bahwa ketertiban layanan pendidikan itu akan berjalan lancar. Indikatornya dari mana, sumbernya dari mana, atau penelitian dari mana, seperti itu. Terima kasih. Itu doang. Oke, terkait apa sih barusan tuh? Ya, Layanan pendidikan gitu. ya. Pendidikan. Ketertiban layanan pendidikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin 3 ataupun 2 pertanyaan dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Alwi. Yang pertama itu bagaimana upaya dalam memaksimalkan pendidikan. Kalau menurut saya ini di sekolah tersebut mesti seluruh komponennya, baik itu guru, ya terutama guru ya, guru, kemudian siswa itu harus saling bersinergi ya. Misalnya
kan suka dicatat tuh ya, atau dalam agenda lah gitu. Misalkan guru ini masuk atau tidak, kalau masuk, materinya apa, bahan pembelajarannya atau media pembelajarannya pakai apa gitu, dan yang lainnya. Nah, eee, tentu hal itu, alangkah lebih baiknya bukan hanya sekedar, formalitas saja, akan tetapi, minimal lah sebulan sekali, ya kalau bagusnya seminggu sekali sih, diadakan evaluasi. Kalau misalnya suatu ketika ataupun di hari apapun, ada guru yang tidak masuk, kemudian, alpa begitu saja tanpa memberikan tugas ataupun konfirmasi apapun, itu setiap minggu atau minimal ya setiap bulannya lah begitu, dievaluasi oleh seluruh, eee, ya oleh lembaga tersebut begitu. Nah hal ini, mungkin bisa lebih memaksimalkan, terkait, pelayanan, ya pembelajaran lah ya, pembelajaran ataupun ya pelayanan sih, pelayanan juga, pelayanan pembelajaran begitu oleh guru kepada siswa, di sekolah tersebut untuk memaksimalkan pelayanan sekolah pelayanan pembelajaran di sekolah tersebut begitu. Nah, siswa juga kan memang kebanyakan siswa itu kalau nggak ada guru itu justru malah happy gitu, malah ya asik lah, atoh gitu. Padahal kan kalau dilihat secara, apa namanya, hakikat lah begitu ya, hakikat deh. Ya secara etisnya begitu, harusnya kan mereka merasa rugi gitu dan, eee, bagusnya sih komplain gitu. Misalkan, "Pak atau Bu, si Bapak ini kemarin nggak masuk, kemudian kita, kelas kami diabaikan begitu saja tanpa tugas ataupun tanpa apalah begitu, agar nanti ke depannya bisa lebih baik lagi." Gitulah saya kira untuk poin atau pertanyaan pertama. Nah kemudian yang kedua, ini terkait, sarana prasarana yang mungkin bisa dibilang belum komplit ataupun seadanya lah begitu, akan tetapi di sisi lain SPP ataupun bayarannya cukup mahal juga. Nah yang jadi pertanyaan, kemana gitu uang bayaran kita, udah bayar mahal-mahal tapi fasilitas ataupun sarana prasarananya gitu-gitu aja. Nah, saya kira itu perlu adanya, apa ya, keterbukaan lah ya, keterbukaan antara pihak sekolah dengan, eee apa ya, bukan penikmat sih, eee, Warga sekolah. konsumen lah ya, ya begitu, terkait peserta didik lah begitu, ataupun dengan orang tua siswa. Ya kan barangkali ada siswa yang, curhat juga ke orang tuanya, "Mama misalkan di sekolah tadi, saya pengen buang air kecil," misalnya. Akan tetapi di jambannya itu, eee, bisa dibilang kurang layak lah begitu. Nah, jadi, si orang tua tersebut kan otomatis akan ya kalau ini ya, kalau orang tuanya, apa namanya, tegas begitu ataupun kritis lah begitu, akan mempertanyakan gitu ke pihak sekolah. "Loh kok kita, bayaran kan tiap bulan masuk, kemudian juga dengan harga yang lumayan gitu, kok fasilitas ataupun sarana prasarana pembelajaran anak saya, anak kami itu kok ya nggak ada perubahan," gitu misalnya. Begitu-begitu saja atau mungkin ya bisa dibilang perbaikan pun jarang dilakukan gitu. Intinya begitu sih untuk yang pertanyaan ini, adanya keterbukaan antara pihak sekolah dengan, eee, pihak di luar sekolah ataupun, murid ataupun orang tua wali murid gitu. Nah kemudian yang kedua, dari pertanyaan dari Wesol, bagaimana menjamin bahwa ketertiban layanan pendidikan, bagaimana menjamin ketertiban layanan pendidikan lah mungkin begitu. Di pertanyaannya saya mesti, memaparkan ataupun memberikan referensi juga begitu. Namun ya seadanya saja sih ya, eee, terkait
untuk penjamin ketertiban layanan pendidikan, ini posisinya kita sebagai apa ya? Sebagai supervisor atau gimana gitu maksudnya? Posisi kitanya. So, Sebagai sebagai pelanggan, gimana? sebagai pelanggan. Pelanggan Ya, mungkin serta didik begitu? pelanggan itu kan baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nah, saya itu Ya. yang ditanyakan itu pelanggan eksternal. Mohon maaf, pelanggan eksternal ya. Eksternal itu orang tua gitu. Itu sih. Ya, oke lah. Eh, mungkin bisa dilihat dari apa namanya akreditasi ya. Kita kan posisinya sebagai penikmat atau apa sih tadi itu? Ya begitulah. Mungkin bisa kita nilai ataupun lihat dari akreditasi. Ya meskipun akreditasi juga tidak menjamin sepenuhnya karena ya mungkin ada suatu atau beberapa hal yang ya sifatnya formalitas ataupun apapun bukan menjadi rahasia, sudah menjadi rahasia umum mungkin lah ya. Tapi kita setidaknya punya gambaran lah terkait profil di sekolah tersebut. Mungkin mual pati-pati, namanya mual pati-pati. Tidak sembarangan lah mungkin ya begitu pihak pengakreditasi ataupun apa namanya badan akreditasi nasional memberikan akreditasi yang baik kepada sekolah tersebut jika sekolahnya itu ya memang tidak bagus layanannya begitu. Mohon maaf saya tidak bisa ataupun apa namanya keterbatasan referensi begitu ya. Jadi saya hanya pakai logika saja terkait dengan apa yang saya analisa dan saya pernah tahu begitu jawabannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, ini di kolom chat dari Bu Erma ya, kelompok 5. Mungkin bisa di apa namanya ditangani. Dijawab oleh Dinda terlebih dahulu lah mungkin. Din, ada nggak? Belum dibaca yang Bu Erma baru kelihatan. Iya itu di chat. Pertanyaannya adalah di fungsi analisis pendidikan, poin 1, apa yang dimaksud dengan kajian tingkatan makro begitu? Din ada nggak? Halo, halo. Din, kabur gitu. Sebentar saya ini. Tadi ke Siap-siap. PN-nya kematiin. Sugante saya ditinggalin. Tuh. Kajian tingkatan makro ya. Itu tuh seperti melacak hasil interaksi seperti ekonomi atau interaksi transfer sumber daya lainnya
pada populasi besar. Ini masih bahasa bakunya ya. Coba Aceh bisa ngainin nggak? Yang ini. Gimana? Sebentar. Di WA Aceh. Coba di makalah dulu aja. Slide berapa sih itu deh? Kalau saya boleh jabarkan sedikit, yaitu poin pertama adalah fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro. Jadi maksud tingkatan makro di sini itu kan ada istilah mikro, ada makro gitu ya. Mikro itu tingkatannya agak lebih kecil daripada makro atau lebih sempit lah ya daripada makro. Nah, mungkin maksud dari poin ini adalah fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan nasional lah begitu. Karena kalau mikro itu um, apa ya, belum skala lebih luas lah begitu. Kalau makro kan udah tingkatannya udah skala luas begitu. Jadi fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian di tingkatan yang lebih luas ataupun bisa juga di skala nasional begitu. Itu menurut saya sih. Mungkin dari Dinda ataupun teman-teman yang lain ada punya tafsiran sendiri begitu, punya tafsiran yang lain, punya sudut pandang yang lain, silakan untuk dipaparkan. Sekarang apa ini? Barangkali Alwi punya tafsiran terkait tadi itu poin yang C, fungsi analisis kebijakan pendidikan. Nah, poin pertamanya, fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro. Itu maksudnya seperti apa begitu? Baik, kalau tidak ada, saya kira begitu ya Bu.
kalau menurut saya fungsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro ini adalah untuk pengembangan berskala besar begitu, baik nasional maupun internasional. Gitu Bu, kalau menurut Ya, saya. terima kasih udah. Terima Ya, Bu. kasih atas jawabannya. Ya, Bu, tambahan Adinda. Ya, enggak. Terus kalau makro itu berhubungan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan yang secara luas mengenai proses pembelajaran dalam pendidikan. Itu aja, Bu. Ya, makasih Teh. oke, kita sampai jam berapa ini Teh? Oke. Baik, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih lah ya. Cukupkan sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kemudian kekurangan kelebihannya mohon dimaafkan. Khudma sofa ada amal kadar, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Yang benar semata-mata datang dari Allah dan yang salah semata-mata itu adalah kesalahan setan. Kita hanya korban. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.